Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhir pekan ini pada ajang balapan MotoGP di sirkuit Spielberg, Austria bisa saja menjadi momen yang bersejarah bagi pembalap Asia Tenggara yang berasal dari Thailand, yaitu Somkiat Chantra. Karena dari kabar yang beredar, Somkiat Chantra ini menjadi kandidat dari LCR Honda untuk mengisi salah satu slot ya di tim LCR Honda pada musim 2025 nanti. Seperti yang Sobat Balamania ketahui, beberapa tim di MotoGP di kelas utamanya ya sudah memastikan siapa saja pembalap-pembalap mereka untuk musim 2025 nanti. Yang terbaru ialah Fabio Di Giannantonio, yang mana Fabio Di Giannantonio ini masih dipertahankan oleh Pertamina Enduro VR46 untuk menjadi pembalap mereka di musim 2025 nanti. Ada juga Luca Marini dan juga Joan Mir yang masih bertahan di Repsol Honda. Admin cukup terkejut ya untuk keputusan dari Luca Marini serta Joan Mir ini. Mereka berdua masih memilih untuk bertahan di Repsol Honda. Kemudian ada Johan Zarco yang masih dipertahankan oleh LCR Honda. Tepatnya Johan Zarco ini membela Castrol LCR Honda. Sedangkan untuk Nakagami yang membela Idemitsu LCR Honda. Nah, untuk LCR Honda sendiri memang ada dua sponsor ya sob. Satunya Castrol dan satunya lagi adalah Idemitsu. Jadi Johan Zarco sudah dipastikan tetap membela LCR Honda dengan membawa nama tim Castrol LCR Honda. Sedangkan untuk Nakagami yang membela Idemitsu LCR Honda masih belum dipastikan apakah di musim 2025 nanti masih akan memperpanjang kontraknya membela Idemitsu LCR Honda. Oleh karena itu, nah dari sini tersebar kabar bahwa untuk LCR Honda salah satu slotnya ini pasti akan diisi oleh pembalap Asia, walaupun nanti Nakagami tidak akan memperpanjang kontraknya. Dan hal tersebut juga sudah ditegaskan oleh Cecinello yang merupakan tim prinsipal dari LCR Honda, di mana Cecinello mengatakan secara terbuka bahwa satu slot di tim LCR Honda pasti akan diisi oleh pembalap dari Asia. Karena Takaki Nakagami, pembalap dari Jepang ini yang sudah membela LCR Honda selama lebih kurang 7 tahun, besar kemungkinan di musim 2025 nanti Takaki Nakagami tidak lagi akan membela LCR Honda. Sehingga tim prinsipal dari LCR Honda yaitu Cecinello memiliki beberapa kandidat pembalap Asia yang sekarang sedang berlaga di ajang Moto2. Sebut saja Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra. Sebenarnya target utama dari LCR Honda ialah Ai Ogura untuk menggantikan Takaki Nakagami apabila memang Takaki Nakagami tidak lagi melanjutkan kontraknya bersama dengan LCR Honda untuk musim 2025 nanti. Namun tampaknya untuk Ai Ogura sendiri hampir menjalani kesepakatan dengan Aprilia di MotoGP, sehingga kandidatnya jatuh kepada Somkiat Chantra, pembalap dari Asia Tenggara, tepatnya dari Thailand ya. Jadi sepertinya dengan kondisi saat ini, tampaknya Somkiat Chantra menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Takaki Nakagami di Idemitsu LCR Honda untuk musim 2025 nanti. Kalau admin secara pribadi sangat berharap Cecinello selaku tim prinsipal dari LCR Honda memilih Somkiat Chantra untuk mengisi slot di Idemitsu LCR Honda. Alasannya tentu saja karena Somkiat Chantra adalah pembalap yang berasal dari Asia Tenggara. Jadi pastinya admin akan sangat mendukung apabila ada pembalap dari Asia Tenggara yang bisa bertarung di kelas utama MotoGP. Karena sudah lama sekali ya sob, tidak ada pembalap dari Asia Tenggara yang berlaga di kelas utama MotoGP. Setelah sebelumnya sempat ada nama Hafiz Syahrin yang berlaga di kelas utama MotoGP membela tim Yamaha Tech3. Tetapi setelah itu tidak ada lagi nama pembalap Asia Tenggara yang berlaga di ajang MotoGP di kelas utamanya. Kali ini, dari tim Idemitsu LCR Honda memiliki kandidat yaitu Somkiat Chantra, pembalap yang berasal dari Thailand. Jadi tentu saja admin sangat mendukung penuh apabila tim prinsipal dari LCR Honda yaitu Cecinello memutuskan untuk memilih Somkiat Chantra untuk berlaga di kelas utama MotoGP pada musim 2025 nanti. Walaupun sepertinya nanti Somkiat Chantra akan mengalami kesulitan apabila Somkiat Chantra ini dipilih oleh Idemitsu LCR Honda untuk balap di kelas utama MotoGP. Karena seperti yang kita ketahui ya, untuk Honda pada saat ini sedang berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Untuk tim utama mereka yaitu Repsol Honda Racing Team, untuk bersaing di barisan tengah saja masih kesulitan, apalagi tim satelitnya di LCR Honda. Namun, menurut admin, apabila memang benar Somkiat Chantra yang dipilih oleh LCR Honda untuk menjadi pembalap mereka di kelas utama MotoGP, maka Somkiat Chantra harus menargetkan untuk bisa bertahan dalam waktu yang jangka panjang di LCR Honda.
Karena untuk aturan baru di MotoGP pada musim 2027 nanti, di mana akan menggunakan mesin baru yang berkapasitas 850 cc. Jadi tentu saja untuk pembalap Moto2 yang saat ini menggunakan motor prototype yang berkapasitas lebih kurang 600 cc ya, lebih kurang 600 sampai 700 cc lah. Sehingga nantinya apabila memang di musim 2027 menggunakan mesin yang berkapasitas 850 cc, tentu saja mereka ini bisa dapat cepat beradaptasi. Apalagi dari rumor yang beredar bahwa pada saat ini Honda sudah mulai gencar melakukan riset untuk mesin 850 cc yang nantinya mesin ini akan mereka gunakan pada ajang balapan MotoGP di musim 2027. Jadi pada saat ini Honda itu lebih fokus untuk melakukan riset mesin 850 cc karena memang pada saat ini di ajang MotoGP Honda masih sulit bersaing dengan pabrikan-pabrikan Eropa yang masih menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc di ajang MotoGP. Tetapi nantinya pada musim 2027 bisa saja keadaan berbalik 180 derajat untuk pabrikan Jepang, khususnya pabrikan Honda ya. Karena bisa saja dengan riset baru mesin 850 cc, semua pabrikan ini akan menjadi seimbang. Sehingga tentunya dengan regulasi baru ini akan menguntungkan bagi pembalap-pembalap yang baru bergabung di kelas utama MotoGP, terutama pembalap rekrutan dari pabrikan Jepang seperti Yamaha dan juga Honda. Dengan begitu ada harapan mereka bisa memberikan persaingan kepada pabrikan-pabrikan Eropa. Dan menariknya sob, jika memang benar Somkiat Chantra di musim 2025 nanti akan naik ke kelas utama MotoGP, maka akan ada slot kosong di kelas Moto2 Honda Tim Asia. Ini artinya hanya menyisakan Mario Aji sendiri di kelas Moto2 Honda Tim Asia. Apakah nantinya Taiyo Furusato yang pada saat ini cukup kompetitif ya di kelas Moto3 di Honda Tim Asia akan dinaikkan ke kelas Moto2? Pastinya dengan hal tersebut akan membuka peluang bagi pembalap-pembalap binaan Honda karena slot di Moto3 artinya ditinggalkan Taiyo Furusato, nah akan kekurangan satu pembalap ya di kelas Moto3-nya, sehingga akan membuka peluang bagi pembalap-pembalap binaan Honda yang saat ini berlaga di ajang balapan Eropa. Seperti di Junior GP kita sebutkan saja ada nama Daniel Sahmi, Fadilah Arbi Aditama, Jakerepat Puitisan, Amon Odaki. Tapi sepertinya hanya dua nama pembalap yang akan menjadi kandidat apabila memang Taiyo Furusato naik ke Moto2, yaitu Fadilah Arbi Aditama dan juga Daniel Sahmi, karena mereka sudah beberapa musim balap di kelas Junior GP. Sedangkan untuk Jakerepat Puitisan dan juga Amon Odaki baru saja diturunkan pada kelas Junior GP di musim 2024 ini. Nah, apakah Somkiat Chantra akan mencatatkan sejarah baru sebagai pembalap Asia Tenggara kedua yang balap di kelas utama MotoGP? Untuk lebih jelasnya kita tunggu saja kepastiannya yang akan diumumkan oleh tim prinsipal dari LCR Honda yaitu Cecinello pada akhir pekan nanti setelah balapan di Spielberg, Austria. Untuk Somkiat Chantra sendiri sudah memulai karir balapnya sejak tahun 2016. Di mana di tahun 2016 tersebut Somkiat Chantra ini turun di ajang pembinaan Honda Asia ya, di Shell Advance Asia Talent Cup, karena pada saat itu namanya masih Shell Advance Asia Talent Cup dan sekarang namanya adalah Idemitsu Asia Talent Cup. Somkiat Chantra di tahun 2016 tersebut sudah bersaing dengan pembalap di seluruh Asia termasuk pembalap dari Indonesia, dan pada saat itu ada nama seperti Andi Farid Isdihar atau lebih dikenal dengan nama Andi Gilang. Prestasi mereka berdua di ajang Shell Advance Asia Talent Cup bisa dikatakan cukup baik. Hinggalah di tahun selanjutnya, di tahun 2017 dan 2018, mereka ini naik level di kelas Moto3. Andi Gilang sempat berlaga di ajang CEV Moto3. Kemudian untuk Somkiat Chantra, setelah itu di tahun 2019 dipilih oleh Honda Tim Asia untuk balap di kelas Moto2 hinggalah sampai sekarang. Dan lagi pencapaian Somkiat Chantra di kelas Moto2 bisa dikatakan cukup baik. Bahkan Andi Gilang juga sempat menjadi rekan Somkiat Chantra di Moto2. Namun sayangnya Andi Gilang prestasinya belum sebaik Somkiat Chantra pada saat di Moto2 hingga pada akhirnya Andi Gilang ini harus kehilangan kursi di Moto2 pada Honda Tim Asia, dan saat ini Andi Gilang berlaga di Asia Road Racing Championship. Nah, kembali lagi mengenai Somkiat Chantra, karena penampilan yang cukup baiknya di kelas Moto2, pada akhirnya Somkiat Chantra menjadi kandidat dari Idemitsu LCR Honda untuk balapan di kelas utama MotoGP. Semoga saja ya sob, teka-teki mengenai Somkiat Chantra, apakah dia akan terpilih sebagai pembalap di Idemitsu LCR Honda untuk balap di kelas utama MotoGP pada musim 2025 nanti akan terjawab
pada akhir pekan nanti setelah balapan di Spielberg Austria, dan benar adanya kalau memang Somkiat Chantra ini terpilih sebagai pembalap di kelas utama MotoGP. Itu harapan dari admin, sehingga nantinya akan membuka peluang bagi pembalap-pembalap dari Asia Tenggara lainnya untuk bisa berlaga di kelas utama MotoGP pada masa yang akan datang. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi dari admin ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.